Selamat datang di Suna Channel. Channel ini mengajakmu untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kali ini saya akan mengajakmu melihat akar masalah dari kekacauan negeri ini yang sedang kita alami. Pada tanggal 25 Agustus mendatang akan terjadi demo besar-besaran untuk membubarkan DPR karena ada isu anggota DPR dinaikkan gajinya 3 juta, bukan dalam sebulan, melainkan 1 hari. Sedangkan rakyatnya, UMR pun masih 5 juta. Belum lagi biaya hidupnya, harga-harga terus naik. Mereka hanya bisa untuk makan saja. Yang sekarang terhimpit itu adalah kelas menengah. Ataukah mereka harus naik ke atas? Ataukah terjun ke bawah menjadi orang yang miskin? Karena dengan gajinya yang UMR itu, dia itu tidak hanya memikirkan untuk dirinya sendiri. Orang yang merantau di sana mungkin ada di rumahnya yang menunggu penghasilannya, yang mengandalkannya, dia menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Sedangkan bukan berarti dia tidak punya tujuan, akan tetapi dia ditarik oleh kebutuhan di dalam rumahnya, keluarganya, adiknya, ibunya. Mereka juga butuh pemberian dari dirinya yang sedang berjuang. Sedangkan para pejabat menikmati hasil dari jerih payah rakyatnya. Makanya wajar saja rakyat marah, tapi wajar juga jika pejabat itu masih suka dengan yang namanya menindas rakyat. Karena rakyat sendiri yang memilih pejabat itu agar naik untuk mengambil pemerintahan. Akar masalahnya bukan dari pemimpinnya. Karena dari dulu juga kita sering tertipu sebelum menjabat menjadi seorang pemimpin. Sebelum dia menjadi seorang pemimpin, dia menjanjikan sesuatu kepada rakyatnya. Jika dia terpilih, maka negeri ini akan maju, negeri ini akan tentram, akan damai, akan bersih dari yang namanya korupsi. Tapi saat dia telah menjadi pemimpin, janji-janji itu hanyalah sebuah narasi untuk mengambil empati dari suara rakyatnya. Jadi di sini di mana akar masalahnya? Kenapa negeri ini terus seperti ini? Yang harus diganti itu bukan pemimpinnya. Yang harus diganti itu adalah sistem pemerintahannya. Karena negeri ini menggunakan sistem republik itu people power, yaitu kekuatan rakyat. Jadi pemimpin itu bisa menjabat karena dipilih oleh rakyat. Nah, coba kalau misalkan kita menggunakan sistem pemerintahan raja. Kalau raja itu kan power people, orang yang berkuasa. Sedangkan Tuhan mengutus satu manusia untuk mengubah ribuan orang. Kalau republik itu terbalik. Ribuan orang diutus untuk mengubah satu manusia. Kenapa ini bisa kacau negeri ini? Karena sistem republik. Ya lihat aja kenapa artis-artis itu, para artis-artis itu pada menjabat. Karena kan seorang artis memiliki banyak penggemar. Dan penggemar itu dimanfaatkan suaranya untuk memilih dia agar dia bisa menjabat sebagai seorang pemimpin. Kalau sistem raja tidak ditentukan oleh rakyat. Karena kalau republik itu bukan tergantung orang bijak. Republik itu tergantung suara banyak. Meskipun suara banyak itu kadang berpikir tidak pakai otak. Pernah lihat gak sih? Pungli di mana-mana masih berkeliaran, parkir liar, aman-aman saja.
sedangkan orang yang sedang merintis usaha dipersulit. Rakyat masih banyak yang mabuk dengan agama. Sebenarnya inilah problematikanya, itu adalah agama. Agama dijadikan alat politik. Bayangkan saja, kalau orang yang sudah mabuk agama, apapun yang dikatakan oleh tokohnya, dia akan menurutinya. Ketika ada orang yang beda paham, disuruh perang-perang. Ketika ada orang yang mencintai alam, melindungi pohon, dituduh musyrik, dituduh berhala. Tapi kalau orang yang buang sampah sembarangan, dibiarkan. Padahal dia tahu kalau ada hadis an-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman, nggak diamalkan, cuma dihafalkan saja. Makanya jangan heran, banyak para tokoh agama ikut dalam berpolitik. Karena kan mereka punya jemaah. Jadi gampang untuk mendapatkan suara. Mereka tidak harus diberikan sebuah edukasi. Cukup saja jangan pilih ini. Kalau kamu pilih ini, musyrik. Kalau kamu pilih ini, sesat. Kamu pilih ini, kafir. Dia percaya tanpa mempertanyakan kenapa disebut sesat, kenapa dibilang kafir. Dia manggut-manggut aja. Dengan dalih ketawaduan, aku mah awam. Ya kalau awam itu bukan nurut. Kalau kita awam atau tidak tahu itu bertanya. Bukan nurut apa adanya. Ingat gak kasus Ahok? Jika kalian melihat cuplikan asli dari Ahok, kalian juga akan sadar bahwa dia itu tidak bersalah. Beliau hanya mengatakan, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Coba pikir salahnya di mana beliau berkata seperti itu. Justru beliau berkata seperti itu ingin melindungi kesucian Al-Quran supaya tidak digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan seseorang. Karena orang yang ngomong, orang yang nuduh seperti itu, orang yang nuduh Ahok menistakan agama adalah orang yang dijuluki imam besar. Yang namanya imam besar kan pemimpin Islam yang besar. Jadi rakyat umatnya pun pikirnya yang mana mungkin seorang imam besar membohong atau memfitnah. Jadi apa yang dikatakannya itu suatu kebenaran. Kalau Ahok itu menistakan Al-Quran. Padahal kalau kalian itu dewasa, kalian itu kan tidak mudah terprovokasi oleh orang berlabel apapun. Meskipun tidak bersalah, tetap aja di penjara. Kenapa? Karena people power, kekuatan dari rakyat. Banyak orang yang demo menekan agar Ahok di penjara. Kenapa? Sistem pemerintahan zaman dulu itu rakyatnya hidup sejahtera. Karena sistemnya raja. Sistem raja itu tidak perlu banyak drama untuk menjadi pemimpin. Kalau republik kan harus ada drama dulu, membawakan narasi demi rakyat. Apapun demi rakyat, mau mengabdi kepada negeri, apa sudah jadi, rakyat masih merasa tertindas. Jadi, kapanlah rakyat ini sadar? Sadarlah kalau kalian itu memang hanyalah alat untuk dibodoh-bodohi, hanyalah suara yang dimanfaatkan. Kalaupun misalkan sistemnya raja, mau ngomong apapun kamu, mau ngeritik apapun, gak bakal didengar. Karena dia udah tegas. Karena sering terjadi, ya. Karena kalau menurut orang bodoh itu, yang jahat dianggap benar, yang baik dianggap musyrik. Sedangkan negeri ini IQ-nya di bawah 78, coba. Suara rakyat dijadikan suara Tuhan, sedangkan rakyatnya IQ-nya di bawah 78. Masih suka dibodoh-bodohi dengan label agama, masih doyan dengan iming-iming surga, masih
masih bisa diancam dengan ketakutan neraka setelah mati. Ketika ada orang yang menjelaskan bahwa surga itu bukan letak geografis, ya, bukan lokasi saat setelah kita mati, tapi surga itu ada suatu kondisi di mana kita hidup. Kenapa sih surga itu digambarkan sebagai kebun, itu kan air terjun, karena itu melambangkan kesejukan. Di mana letaknya kesejukan itu? Di hati kita, hati yang penuh dengan kedamaian, hati yang penuh dengan kesejukan, itu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, bersih dari dendam. Kan hatinya merasa sejuk, damai. Nah, kenapa kalau neraka itu digambarkan api? Karena itu melambangkan ya, perasaan yang panas. Perasaan yang panas itu ketika hati kita memiliki rasa iri, memiliki rasa dengki, memiliki rasa hasut, memiliki rasa dendam. Kita panas kan itu. Nah, ada orang yang menjelaskan seperti itu kan disesat-sesatin, dikapir-kapir. Tetap aja ngotot. Kalau surga itu nanti di sana ada 72 bidadari. Orang mati juga belum. Ya. Dia masih demen rakyat itu. Masih demen dengan angan-angan. Gak mau diberi fakta itu. Nah, karena saya bukan tidak berlabelkan sebagai ustadz, maka apa yang saya bicarakan itu harus sesuai data, harus sesuai realita, harus juga dengan bukti yang nyata. Karena kalau saya sebagai melabelkan diri sebagai ustadz, ulama, apalagi imam besar, cukup saya berkata, kalau ini haram, udah haram. Kalau kamu melakukan ini masuk neraka, ya sudah, mereka tidak melakukan ini. Makanya saya harus bicara dengan bukti yang nyata. Jadi kita bisa melihatkan sekarang bahwa masih ya, nah, coba lihat negara sebelah seperti Arab. Arab kenapa maju? Karena Arab itu sistem pemerintahnya bukan republik. Arab itu sistem pemerintahnya Raja Salman. Bukannya kan sistemnya raja. Ketika Arab, ya, ketika di sana di Arab mengeluarkan kebijakan bahwa perempuan boleh tidak memakai hijab, apakah tidak ada kritikan? Ada. Di demo juga di demo. Kata siapa? Dia di sana juga pasti di demo. Siapa yang demo? Ya, kau tahu hasil sih. Orang yang tidak menerima fakta. Bahkan masa iya sih di sana di sini kita masih menganggap kalau aurat itu rambut. Kalau memang aurat itu rambut, nenek saya banyak kok nenek-nenek yang rambutnya kelihatan. Tapi apakah kita tertarik dengan nenek-nenek? Tidak. Ketika ada seorang wanita yang suaranya mendayuh-dayuh, membuat kita ya menarik syahwat kita. Apa itu kulit? Ya, itu kan disebut aurat. Itu di situ. Dan juga kenapa sih sekarang itu banyak orang-orang yang julid kepada jilbab itu? Karena kalau zaman dulu itu saya belum pernah mendengarkan narasi bahwa gak pakai jilbab akan masuk neraka. Kalau sekarang banyak orang yang mengklaim bahwa kalau dirinya itu sudah suci, mau melakukan apapun, mau melakukan dosa apapun, yang penting berhijab, nah, yang penting berjilbab kan gitu. Kalau mau melakukan kebaikan apapun, misalkan memberi orang,
orang miskin, menolong orang yang sedang kesusahan, tapi ketika dia tidak memakai jilbab, kau klaim dia akan masuk neraka. Sekejam itukah pemikiranmu? Kalau dulu itu kenapa sih? Dulu tuh melihat orang yang berjilbab itu memang terlihat ayu gitu, karena belum ada narasi seperti itu. Ya kan ada jilbab jilbab putih, lambang kesucian, lembut hati penuh kasih teguh pendirian. Kan lembut hati penuh kasih teguh pendirian, harusnya berjilbab seperti itu lambangnya. Bukan jadi sombong, bukan jadi merasa paling suci, tapi hati yang suci itu penuh kasih, bukan yang mencaci maki, menghina yang tidak berjilbab, kau katakan dia masuk neraka. Jadi di sini ya, kenapa ya? Jadi di sini kita bisa lihat kenapa negeri ini masih terus kacau seperti ini. Karena sistemnya kita republik. Mending kalau republik itu rakyatnya pada cerdas. Jadi gak apa-apa kalau memang misalkan sistem kita republik, maka peran kita demi memajukan negeri ini, demi mensejahterakan rakyat ini, maka kita harus bisa mencerdaskan rakyat-rakyat Indonesia, mencerdaskan bangsa ini. Karena rakyatlah, bangsa inilah yang memilih orang untuk bisa dipercaya memegang kendali negeri kita tercinta ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila video yang saya buat tidak terlalu menarik, karena video ini saya buat hanya dengan bermodalkan HP saja. Saksikan video-video selanjutnya. Subscribe channel ini untuk mendukung perkembangan channel ini dan terus menyajikan video-video yang bermanfaat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.